Nah, jadi pada sesi mentoring kali ini saya akan bahas 2 hal. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, bolehlah langsung sambil ditanyain aja, langsung aja ya, nggak apa-apa, atau mau ditunggu semua materi beres juga boleh. Ada 2 hal yang pengen saya bahas tuh, yang pertama, kemarin sih sempat di grup ada yang sepertinya tidak menangkap mengenai sistem skema diskon atau promo yang dilakukan di Albatah itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini saya akan share mengenai itu, sama ya yang ini berdasarkan observasi saya juga. Jadi ketika saya melihat di dalam grup itu, sering banget ada banyak yang gagal closing dan kawan-kawan karena ternyata kesalahannya berpola gitu. Jadi kegagalannya berpola, keberhasilan berpola, kegagalan juga berpola. Nah, di sini saya melihat ada sebuah pola kegagalan yang membuat teman-teman, khususnya dropshipper ataupun reseller, kesulitan untuk menjual produk yang mereka jualin gitu. Oke, kita mulai dari bahas mengenai kesalahan umum reseller aja dulu kali ya. Jadi yang mengenai skema diskon itu kita bahas nanti aja. Untuk yang kemarin tuh siapa sih? Kak siapa ya, Ana ya? Yang sempat kesulitan untuk memahami skema diskon di Albatah. Waktu itu udah datang belum ya, Ana? Boleh tolong diinfokan nggak, Ana? Belum kayaknya deh. Ana. Belum join. Udah di Oh. Gimana, Ana? Udah ada belum? Belum, Mas, belum join. Belum ya kayaknya ya. Oh iya. Oke, nah maka dari itu kita akan coba mulai dari kesalahan umum reseller dulu ya. Di sini teman-teman di sini udah pada berhasil pecah telur belum? Boleh dipesan aja lewat pesan, ditulis. Kecuali agen ya. Untuk teman-teman reseller ataupun dropshipper. Pada tahu cara tulis pesan nggak? Saya biasanya pada pakainya Zoom ya. Kan ada yang chat itu. Nah, dari yang saya amati, kebanyakan itu teman-teman pada gagal pecah telur itu karena ada 2 hal yang saya lihat polanya. Yang pertama itu ada tidak tahu mau kemana, sama yang kedua itu maunya buru-buru online. Nah, biar langsung kebayang ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Kebanyakan itu mereka teman-teman belum berhasil pecah telur atau belum berhasil menjadi reseller itu karena tidak tahu mau kemana. Maksudnya tidak tahu mau kemana tuh gini. Jadi kalau misalkan teman-teman dibilangin, Fulan, kamu harus berangkat dari Bandung ke Jakarta, tapi pakai sepeda ya. Besar kemungkinan teman-teman akan menolak. Gila aja suruh ke Jakarta dari Bandung naik sepeda gitu. Oke, kalau itu berarti kendaraannya salah gitu ya. Kendaraannya kurang tepat untuk mencapai tujuannya. Berikutnya kalau misalkan teman-teman disuruh, Fulan, kamu sekarang pakai mobil deh, tapi ke Jakarta ya. Tapi nggak dikasih petunjuk jalan gitu. Jadi di jalan tuh nggak ada kayak palang-palang itu, kiri ke Jombang, kanan ke Surabaya gitu. Itu tuh nggak ada. Kalau yang pertama tadi teman-teman mungkin nggak mau ke sana karena kendaraannya nggak tepat, walaupun tahu tujuannya ke Jakarta. Sekarang tetap tahu tujuannya ke Jakarta, kendaraannya udah bener, tapi petunjuk jalannya yang nggak ada gitu. Nah, itu juga pasti nggak akan efektif juga, nggak akan bisa sampai juga, nggak akan bisa sampai juga ke tujuan. Nah, yang berikutnya itu gimana kalau misalkan teman-teman tiba-tiba
disuruh keluar aja, nih bawa mobil, sok aja keluar gitu. Ya itu tambah lagi, nggak akan tahu mau kemana. Nah itu ibarat kata seperti pentingnya sebuah tujuan tuh itu. Jadi kalau kita mau teman-teman join ke reseller, tujuannya itu apa, itu harus jelas. Dan tujuan, bagaimana cara kita mendeskripsikan tujuan dengan baik itu akan sedikit saya share lah, sedikit tips dari saya. Tujuan ini penting supaya teman-teman bisa tahu ketika teman-teman mau join reseller itu goalnya mau kemana. Teman-teman bisa kebayang. Karena tujuan itu adalah penggerak yang terbaik untuk teman-teman biar bisa segera action. Nah, ini saya bakal share sedikit buku. Ini nggak akan panjang lebar, kita nggak akan bedah buku. Cuman ini salah satu buku yang menurut saya bisa menggambarkan cara menentukan tujuan dengan paling sederhana, sangat amat sederhana. Itu ada dari buku judulnya Start With Why karya Simon Sinek. Atau mulailah dengan kenapa gitu. Nah, di buku itu tuh dibahas dengan kita mulai dari menjawab kenapa, kita akan tahu bagaimana sehingga kita akan tahu apa. Maksudnya gimana? Kayak misalkan kita tadi kalau mau ke Jakarta gitu ya. Kenapa kita mau ke Jakarta? Kenapa kita mau ke Jakarta gitu ya misalkan. Misalnya kita mau ke Jakarta karena mau menengok teman atau menengok adik atau misalkan ada acara, ada kegiatan. Gimana caranya? Nah, gimana caranya kita juga jadi bisa tahu. Oh, kita bisa naik angkutan umum, kita bisa naik mobil, kita bisa naik travel, kita bisa naik kereta gitu. Terus apa yang harus dilakukan untuk ke sana? Misalkan kita mau naik travel gitu ya, ya kita berarti harus pesan tiket dulu, cari kontak travelnya, kita mau lewat travel yang mana, terus kita harus menghubungi dulu via WhatsApp atau misalkan order lewat Tokopedia atau Shopee atau apa. Terus habis itu kita harus mengatur jadwal kapan kita mau berangkat ke sana. Kalau kita sudah tahu jadwalnya jam berapa, kita harus bangun jam berapa supaya kita bisa siap-siap, mandi jam berapa, sarapan jam berapa. Nah, itu kita sehingga dalam hal menentukan checkpoint untuk mencapai tujuan itu lebih jelas. Karena kita tahu goalnya mau kemana. Seandainya kita nggak ada what, tapi kita ada how, kita jadi bisa, jadi dia sifatnya terurut gitu, teman-teman. Jadi ketika kita udah tahu kenapanya, dari kenapa kita bisa tahu bagaimananya. Dari bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya amati kebanyakan teman-teman itu, dalam hal berjualan, besar kemungkinan tidak tahu. Teman-teman langsung mulainya itu dari apa. Maksudnya dari apa itu ya, dari dengan menjual produk hijab Albata gitu. Tapi nggak tahu gimana caranya. Dan lebih parahnya lagi kalau teman-teman nggak tahu kenapa teman-teman mau join ke kemitraan Albata Hijab. Gitu. Tidak ada alasan kuat untuk mau action gitu. Sehingga inilah yang jadi penyebab utama, actionnya tuh sangat minim. Dan kalaupun ada action, jatuhnya action yang serampangan. Karena lompat dari what, tidak tahu how-nya itu tidak digali terlebih dahulu. Saya akan coba beri contoh yang lebih praktikal langsung untuk diimplementasi di Albata Hijab itu gimana. Jadi pertama, teman-teman itu harus bisa mempertanyakan tujuan teman-teman mau join di kemitraan Albata itu apa? Apakah mau aktualisasi diri? Ataukah karena kebutuhan? Ataukah karena ada kaitannya dengan mimpi atau cita-cita? Maksudnya gimana? Misalkan di sini teman-teman mau aktualisasi diri. Bisa jadi maksud dari aktualisasi diri itu adalah dengan teman-teman nantinya pengen punya brand sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman udah kebayang aktualisasi diri, nanti teman-teman jadi bisa tahu di poin kedua, how, bagaimana saya menjalankannya. Apakah dengan menjadikan dia sampingan saja, itu bisa memenuhi aktualisasi diri teman-teman? Tentu kurang tepat jatuhnya ya. Kalau misalkan sampingan aja mungkin teman-teman karena ada faktor kebutuhan. Menurut saya tidak salah untuk ada reseller yang join ya, saya mah ya karena emang pengen butuh tambahan pemasukan uang aja. Gitu. Itu nggak salah, nggak ada yang dosa dengan itu. Atau misalkan teman-teman punya cita-cita membangun brand, punya brand sendiri. Dan brand itu ada dua jenis ya. Ada brand toko atau brand benar-benar produksi sendiri. Dan kami tidak masalah kalau misalkan teman-teman hanya menjadikan Albata Hijab sebagai lompatan untuk membuka usaha brand sendiri. Banyak kasus seperti itu dan menurut saya itu tidak masalah. Atau teman-teman mau membangun usaha distribusi. Jadi teman-teman ingin menjadi
pusat distribusi untuk segala keperluan di daerah tempat tinggal teman-teman. Ini agak beda mindset-nya. Karena ini akan berkaitan dengan kenapa teman-teman memulai ini gitu, memulai Albata. Contoh kalau misalkan teman-teman di sini mau aktualisasi diri, teman-teman ingin berkarya, ingin menciptakan sesuatu. Nah, karena ini konteksnya menciptakan sesuatu, mungkin akan kurang tepat kalau teman-teman menjalankan cara teman-teman menjalankan Albata Hijab sebagai sampingan gitu. Nah, tentu harus punya mindset saya akan membangun menjual produk Albata Hijab sebagai langkah awal saya membangun brand fashion saya sendiri nantinya. Bisa jadi. Karena dulu saya sendiri pun merintis Albata Hijab mulainya ya dari dropship. Bukan merek Albata Hijab sendiri. Dan dari dropship saya pun melangkah ke mulai reseller. Jadi nggak langsung produksi sendiri juga. Kita reseller. Dari reseller baru kita mulai memberanikan membangun brand sendiri. Ada juga metode lain. Misalkan teman-teman awalnya mulai jualan hijab. Jadi reseller hijab. Teman-teman membangun brand toko. Misalkan buka Fulan Shop gitu misalkan ya. Fulan Shop menyediakan berbagai perlengkapan muslimah. Langkah awalnya dari reseller Albata Hijab. Tapi dengan teman-teman membangun toko Fulan Shop tersebut, teman-teman mengumpulkan database orang-orang yang suka belanja di tempat teman-teman, teman-teman mulai, wah gimana ya biar saya bisa nawarin selain hijab. Mungkin saya bisa coba tambahkan produk tour and travel atau maksudnya atau misalkan perlengkapan umroh atau misalkan jual mukena atau misalkan jual produk yang lain. Nah, kalau di istilah bisnis membangun brand toko itu berarti fokus pada ekspansi vertikal. Jadi produknya makin banyak variasinya. Boleh, itu juga tidak salah. Nanti teman-teman bisa jadi reseller yang tidak terpaku pada produk Albata Hijab saja. Hanya saja Albata Hijab jadi batu lompatan. Kalau membangun brand fashion, itu juga boleh-boleh aja. Kalau di istilah bisnis berarti itu ekspansi horizontal. Teman-teman memang membangun brand sendiri, yang brand itu digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Atau bisa jadi teman-teman memang niat membangun bisnis distribusi. Kalau tadi bedanya sama brand toko, mungkin teman-teman kalau brand toko itu fokus pada, saya suka menjalankan bisnis sebagai ngurus manajemen tokonya. Saya yang memang fokus berinteraksi langsung dengan customer, saya langsung jualan ke customer. Kalau membangun bisnis distribusi itu teman-teman merasa senang atau memang goalnya adalah saya ingin membangun bisnis dengan secara relasi. Saya ingin ngejual ke reseller. Jadi kayak misalkan teman-teman join mitra jadi agen, teman-teman punya reseller dan teman-teman memang lebih nyaman berjualan ke resellernya. Itu juga fine-fine aja. Itu adalah how, bagaimana. Setelah teman-teman menentukan why, kenapa teman-teman mau memulai dengan bergabung di Albata Hijab, teman-teman kebayang, saya itu mau dibawa kemana, mau langkah stepnya tuh apa. Dan itu nanti akan berkaitan dengan apa yang harus teman-teman lakukan. Apakah kalau di dalam jualan ya berarti bisa strategi promosi, strategi penjualannya, terus bisa juga dimulai dari apa sih kalau misalkan udah mau rekrut orang, mau mulai dari rekrut siapa dulu, itu juga nanti bisa ditentukan dari dua langkah di atas tadi. Dan ini sifatnya hierarki, harus terjawab dulu dari yang nomor 1, baru ke nomor 2, baru ke nomor 3. Karena jika nomor 1-nya berbeda, nomor 2-nya sama, bisa jadi nomor 3-nya jadi ikut berbeda. Dan keberjalanannya juga pasti akan sangat berbeda. Oh, alhamdulillah udah keluar 3 pieces bulan kemarin. Nah, tinggal ditelaah tuh Kak, keluar 3 pieces-nya tuh hoki atau memang berpola. Nah, jadi pertama yang saran saya untuk teman-teman yang mulai jualan, itu mulai dulu. Silakan dijawab, teman-teman ini mau berjualan di Albata Hijab ini sebagai apa? Pengen dibawa kemana? Siapa tahu ternyata justru bukan di Albata Hijab, justru Albata Hijab itu nggak tepat. Saya sih nggak masalah. Kalau misalkan ternyata dengan teman-teman merenungkan why-nya ternyata bukan di Albata Hijab, ya it's fine, nggak apa-apa. Saya ikut bersyukurlah teman-teman jadi tidak salah arah gitu. Dan kalau misalkan ternyata Albata Hijab bisa menjadi batu lompatan teman-teman untuk mencapai apa tujuan teman-teman itu sendiri,
ya teman-teman kami bisa lebih tepat dalam membantu bagaimana untuk menuju ke sana, gitu. Sebagai contoh, ada agen yang akhirnya dia menjual beberapa produk lain. Ada agen yang dia langsung fokus udah mulai memberanikan diri untuk membuka toko. Nah, itu pada akhirnya kan action plan-nya akan bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kenapa teman-teman mau memulai ini. Gitu. Itu adalah kesalahan yang pertama yang saya lihat. Nah, yang berikutnya itu, yang kedua, ini yang paling sering terjadi, yaitu teman-teman tuh buru-buru online. Siapa yang di sini begitu join mitra langsung pasang lapak di Shopee, langsung pasang lapak di TikTok Shop, atau langsung bikin akun IG, nah posting-posting di IG, nah terus habis ngelakuin itu posting, itu langsung bilang, bentar kok langsung ke skip. Oh iya, nggak ada. Nah, misalkan di sini teman-teman ada yang langsung bilang, saya udah posting, saya udah rajin update, saya udah rajin update status, rajin update, udah upload, tapi kok nggak ada yang beli ya? Nah, kebanyakan tuh karena teman-teman buru-buru online, dan saya selalu nggak pernah akan selalu jawab, jangan buru-buru online. Kenapa? Nah, di sini akan saya sedikit jabarkan alasannya. Yang pertama, sebenarnya caranya jualan itu gimana sih? Jualan itu sebenarnya simple, yaitu kita mempertemukan pasar potensial dengan produk yang sudah teruji. Alasan teman-teman mau bergabung di kemitraan Albata adalah teman-teman berusaha, harapannya adalah teman-teman udah dapat produk yang teruji lebih dulu. Jadi teman-teman berharap, oke, aku join mitra Albata, produknya udah bagus dulu. Masalahnya yang jadi PR untuk reseller itu adalah mempertemukan pasar potensial. Nah, yang jadi pertanyaan, pasar potensial itu apa? Pasar potensial itu adalah orang-orang yang mampu dan mau membeli produk kita dengan peluang kemenangan yang tinggi. Maksudnya kemenangan yang tinggi itu apa? Maksudnya peluang kemenangan tinggi itu, hijab itu kan banyak ya. Gimana caranya supaya dia lebih mau fokus beli di produk yang kita tawarkan? Itu poinnya adalah itu. Supaya dia lebih cenderung besar persentase memilih produk kita itu sangat tinggi. Dan kita harus pastiin dia mampu dan mau. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah pasar potensial itu mampu dan mau membeli dengan peluang menang tinggi. Terus gimana caranya supaya peluang menang saya tinggi gitu? Ada 3 poin. Pertama adalah minim pesaing. Di sini saya beri info berdasarkan waktu. Maksudnya berdasarkan waktu, di momen sekarang, katakan kalau kita ngobrol kayak gini, saya ketika cerita, saya kalau lagi main ke Jogja, saya suka sama gudeg X gitu ya, sama makanan X. Si gudeg tersebut, dia tidak ada pesaing di momen sekarang, karena hanya ada dalam forum kita ini. Tapi beda perkara kalau misalkan teman-teman lagi main ke Jogja, terus lihat ke food court gitu, ada satu si gudeg X tersebut. Di sampingnya dia ada, di samping gudeg tersebut, ada kuliner-kuliner lain. Itu pesaingnya. Tapi kalau dalam obrolan ini, dia tidak punya pesaing. Semoga nangkep ya maksudnya ya. Tips pertama yaitu tadi, minim pesaing. Yang kedua adalah lebih terlihat. Lebih stand out. Maksudnya lebih terlihat itu, kalau misalkan teman-teman lagi di kerumunan, ada orang yang paling tinggi, pasti bisa langsung dinotis gitu. Jadi orang yang paling terlihat. Jadi maksudnya keterlihatan tuh begitu. Atau yang ketiga, lebih terjangkau atau lebih mudah dijangkau. Dalam artian apa? Misalkan ada orang yang lagi cari hijab gitu ya. Ini saya suka begitu. Ketika saya lagi belanja online, lagi belanja nih ke Alfamart atau Indomart gitu, atau ke minimarket gitu ya. Saya kadang suka lihat, wah ini kalau dijual di Shopee berapa nih? Terus saya buka HP, sekarang mau beli cemilan A gitu ya, saya buka HP,
Lihat nih, di Shopee berapa? Wah, lebih murah. Tapi lebih murahnya itu hanya katakan lebih murah Rp1.000 gitu. Sementara kalau saya dengan lebih mahal Rp1.000, saya bisa dapat itu secara langsung. Sementara saya maunya langsung. Saya emang lagi pengen saat itu gitu. Meskipun dengan adanya dia lebih mahal, tapi dia sudah unggul. Dia lebih mudah saya jangkau. Bisa langsung saya ambil, bisa langsung saya beli, saya bisa langsung rasakan sensasi kenikmatan mengkonsumsinya gitu. Itu dia jadi punya peluang menang lebih tinggi kan daripada yang lebih murah sekalipun. Semoga nangkep ya di sini ya. Jadi ada 3 poin. Bagaimana cara kita supaya bisa menang, menarik hati pembeli. Yaitu 1, kita jualan di tempat yang minim pesaing. 2, kita bisa lebih terlihat di antara para pesaing dalam satu waktu. Atau yang ketiga, kita bisa lebih mudah diraih daripada pesaing. Gitu. Di sini harusnya udah mulai kebayang ya. Coba kita bahas. Misalkan teman-teman jualan di Shopee, TikTok Shop, Shopee dulu deh. Kita ngomong di Shopee. Di Shopee itu siapa pesaingnya? Pesaing Shopee itu adalah seluruh lapak penjual se-Indonesia. Apa yang harus dilakukan di Shopee supaya jadi terlihat? Teman-teman tidak bisa berharap dengan hanya pasang produk di Shopee, orang akan menemukan produk teman-teman. Karena ya pesaingnya sendiri udah se-Indonesia. Terus apa yang harus dilakukan untuk bisa menjangkau pembeli? Mentok-mentok paling teman-teman bisa jadi pilihan ketika ada orang kebetulan di daerah teman-teman butuh hijab, urgent, sehingga dia terpaksa harus cari di kota dia. Itu pun kalau teman-teman yang paling terlihat di antara pedagang hijab dalam satu kota. Misalkan teman-teman posisi ada, ini kasusnya kalau misalkan teman-teman dropship ya, kalau dropship, berarti teman-teman tuh bersaing sama seluruh orang yang ada di Bandung. Sama seluruh pedagang hijab yang ada di Bandung. Untuk teman-teman berusaha terlihat lapaknya. Gitu. Semoga terbayang ya. Kalau TikTok Shop gimana? Hampir sama, karena TikTok Shop konsepnya mirip-mirip sama Shopee. Jadi ya, dia malah kombinasi antara Shopee sama Instagram. Ya teman-teman ya bersaing sama seluruh pemilik akun yang berjualan hijab di TikTok. Teman-teman harus berantem sama mereka yang mungkin udah mulai lebih dulu, mungkin followernya udah lebih gede, mungkin konten-kontennya udah lebih stand out, lebih rajin upload. Jadi kalau teman-teman bilang, saya udah rajin upload, apakah teman-teman sudah menjadi yang paling rajin upload di situ? Saya udah rajin iklan, apakah teman-teman sudah spending iklan paling besar di situ? Berat jatuhnya saingannya. Sama juga dengan IG. Kalau IG, ibarat kata karena dia sosial media, mungkin ada 2 tipe ya. Teman-teman menjual sebagai akun sosial media jualan atau akun sosial media pribadi. Itu mungkin sedikit berbeda. Kalau teman-teman coba jualan sebagai akun sosial media pribadi, jadi hampir mirip sama kalau jualan dengan WhatsApp. Kalau dengan akun sosial media usaha, misalkan teman-teman bikin Fulan Shop gitu ya, bikin akun IG Fulan Shop, ya itu jatuhnya sama. Pesaingnya ya semua akun shop-shop se-Indonesia. Gimana cara terlihat ya sama, kudu ngiklan, modalnya nggak kecil, atau kudu promo ini itu. Apa yang harus dilakukan untuk menjangkau pembeli ya sama, ujung-ujungnya ya teman-teman bersaing jarak dengan mereka-mereka yang mungkin lebih dekat ke customer-nya, atau bahkan mungkin mereka yang sudah akunnya gratis, ongkirnya gede, dan kawan-kawan. Nah, itulah alasan kenapa persaingannya akan sangat berat kalau teman-teman buru-buru ke online. Semoga sampai sini sudah cukup menjawab ya. Nah, berarti kalau dari empat contoh ini, Shopee, TikTok, IG, sama WA, bisa dibilang, wah berarti saya harusnya paling potensial itu WhatsApp dong. Karena WhatsApp itu ketika saya menawarkan dagangan saya akan tidak bersaing dengan all-shop yang diikuti sama si kontak saya update status. Karena kan sistem WhatsApp itu
ketika kita update status, yang bisa melihat status kita adalah orang yang menyimpan kontak kita kan. Yang jadi masalah adalah orang-orang itu belum tentu hanya nge-save kontak Anda gitu. Dia bisa jadi nge-save kontak shop-shop yang lain, yang mereka juga update status, yang mereka juga ngelakuin broadcast gitu. Ya, bersaing karena dalam satu waktu bisa jadi banyak status gitu. Sekarang aja kalau kita buka WA, pasti status juga udah numpuk tuh. Kalau misalnya kita buka WA, ya status-status sudah pada numpuk, yang isinya jualan juga tidak sedikit. Memang dia cukup bisa dibilang paling efektif secara untuk go online, tapi ya belum seefektif itu juga. Gitu. Nah, yang berikutnya itu kita coba sedikit bandingkan gimana kalau antara WhatsApp dengan kita melakukan penawaran secara langsung. Penawaran secara langsung itu bisa dengan teman-teman misalkan di arisan atau di kantor, coba menawarkan secara direct. Ini tentu akan terasa lagi perbedaannya. Kalau misalkan di WhatsApp ketika kita update status, kita akan bersaing dengan all shop yang di-save kontaknya juga sama teman-teman kita. Kita bersaing status dengan mereka, bersaing broadcast dengan mereka. Sementara kalau kita misalkan dalam sebuah forum atau komunitas, kita melakukan penawaran langsung, mereka itu tidak sedang ada penawaran lain. Mereka itu tidak sedang dalam kondisi dapat bombardir iklan kompetitor kita loh. Karena mereka sedang fokus berbincang dengan kita. Maka dari itu saya amati mitra-mitra yang agen-agen yang berhasil menjadi agen secara aktif dan berkelanjutan. Jadi di sini saya bilang konteksnya berkelanjutan karena mereka semua selalu mulainya dari sini. Kebanyakan mulainya dengan coba nawarin ke teman-teman kantor, coba tawarin ke forum-forum pengajian gitu. Atau bahkan ada yang dengan membuka bazar, membuka pameran bazar gitu. Itulah alasan kenapa kami di Albata Hijab, syarat untuk join mitra itu cuma satu, yaitu teman-teman pegang produk Albata. Tujuannya supaya teman-teman bisa nunjukin ke orang. Karena insya Allah dengan produk yang sudah di-riset, bahan dan kawan-kawan, itu orang akan langsung tahu, ini tuh memang berbeda, ini tuh memang akan enak dipakai. Dan peluang closing-nya akan cenderung tinggi. Karena teman-teman udah tahu, karena memang produk yang kita buat itu juga insya Allah proven lah, ngangenin kalau ibarat kata. Dan kalau teman-teman takut, aduh tapi kalau misalkan saya udah nawarin ke semua lingkaran saya, terus nanti gimana? Saya harus jualan kemana lagi? Pertama, kenapa kita harus mulai dari forum secara langsung? Satu ya karena itu tadi, kemungkinan closing-nya dia akan tinggi. Yang kedua, ini itu produk hijab, teman-teman. Produk fashion yang notabene seumur hidup teman-teman emang beli fashion itu cuma sekali ya? Kan enggak ya? Ada kemungkinan recurring atau pembelian berulang. Misalkan dengan lingkaran terdekat, wah aku udah beli nih yang hitam, kok ternyata enak ya? Aku boleh deh beli yang navy, aku boleh deh beli yang maroon. Kayaknya aku mix and match sama warna pastel, cakep juga nih. Itu akan terjadi pembelian berulang. Dan pembelian berulang ini yang dia nanti akan bisa membantu teman-teman jadi punya bahan bakar. Teman-teman akan punya modal untuk melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Sehingga teman-teman lebih siap untuk bersaing ke platform online. Kebanyakan teman-teman agen itu seperti itu skemanya. Mereka mulai dari nawarin ke lingkaran terdekat, atau dari ke tetangga, jamaah pengajian, atau teman-teman kantor, atau ke arisan gitu, mulai dari nawarin ke sana, baru mereka gunakan platform online untuk menjaga relationship aja. Setelah ditawarin, pegang langsung, teman-teman update status, ini lagi ada restock nih, ini produk ini juga cakep nih. Nah, karena orang sudah ada experience, sudah pegang, sudah mempunyai experience akan si produk yang teman-teman jual, ketika teman-teman lagi update, dia, wah boleh juga nih, aku mau deh beli gitu. Oh iya, aku ingat si Fulan itu sempat jualan hijab, aku sempat pegang bagus tuh, boleh deh aku cobain beli satu.
Karena bisa jadi meskipun dia nggak closing di saat teman-teman bawa sampelnya, dia bisa closing di momen lain dengan teman-teman aktif melakukan update. Jadi jangan dibalik, jangan rajin update dulu gitu. Bahkan bukan dibalik ya, salah starting. Startnya udah langsung update status. Aku punya jualan hijab nih, bagus nih ya. Kalau teman-teman memang sudah sangat mengakhir dalam melakukan pemasaran, mungkin bisa closing. Tapi kalau belum ya itu kurang tepat untuk menjadi langkah awal menjual produk sebagai reseller. Dan ini saya ngomong konteksnya tidak di Albata Hijab aja ya. Misalkan teman-teman di sini ada yang sambil nge-reseller yang lain dan bisa bermanfaat di sana, ya mangga, silahkan. Gitu. Semoga cukup bisa dipahami ya. Terus action plan-nya gimana? Ada 2 tips yang bisa saya sarankan. Pertama, kita harus mulailah berjualan dari yang dirasa paling. 1, minim pesaing. Teman-teman punyanya apa? Kalau yang teman-teman kantoran, coba tawarin mulai dari ke teman kantor. Yang suka arisan, coba mulai dari arisan. Yang jamaah pengajian. Atau misalkan suka sambil yang sering jemput anak, bisa mulai dari pas ngejemput anak, lagi ngumpul sama orang tua yang lain, cerita, ngobrol, jualan hijab dan kawan-kawan. Makanya di sini harus pede. Dan dipastikan yang paling mampu dan mau beli. Mampu aja nggak cukup, dia harus mau. Mau aja juga nggak cukup, dia harus mampu. Misalkan kalau sekarang saya bilang ke teman-teman, misalkan teman-teman di jalan gitu nawarin, mau iPhone nggak? Mau, tapi mampu nggak? Belum tentu mampu. Nah, makanya kita harus pastikan kita berjualan di tempat yang mampu dan mau. Kalau misalkan cara tahu mampu dan mau, ya ini banyak metode. Tapi teman-teman bisa tes sendirilah mengenai mampu dan mau ini. Terus yang berikutnya adalah yang paling murah dan mudah untuk terlihat. Maksudnya gimana paling murah dan mudah? Kalau misalkan dengan modal yang ada sekarang beriklan itu masih mahal, dirasa mahal, ya jangan ke sana. Karena berarti dia belum murah buat teman-teman saat ini. Kalau misalkan dengan melakukan promosi berbayar itu belum terasa murah, ya jangan mulai di sana. Berarti belum tepat. Terus jangan cuma sekedar mudah terlihat doang, tapi juga harus mudah dijangkau, murah dan mudah dijangkau. Jadi jangan sampai teman-teman tuh bisa di-compare karena urusan jarak. Itu juga kelemahan dari kalau buru-buru ke online. Saya langsung pasang lapak nih, posisi teman-teman katakan di Jawa Timur gitu. Langsung pasang lapak di Jawa Timur. Teman-teman kalau mau nawarin itu ke Jakarta, orang yang di Jakarta pasti nggak akan mau ambil. Karena apa, kan udah mending saya ambil ke agen yang di Jakarta atau ambil ke pusat langsung, lebih dekat, ongkir lebih murah daripada saya ambil ke Jawa Timur. Nah, kalau teman-teman misalkan membatasi memang fungsinya untuk menjangkau area Jawa Timur, ya gimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan mudah dijangkau orang se-Jawa Timur dan mudah dilihat oleh orang se-Jawa Timur. Begitu. Nah, ketika udah mulai dari situ dan sudah berhasil membangun market, ketika sudah berhasil punya pelanggan, ada rutin order, bisa ada orderan, omset bisa mulai disisihkan untuk melakukan kegiatan pemasaran, teman-teman barulah mulai perluas kolam dengan memperluas jangkauan penjualan. Dan di sini saran dari saya adalah fokus pada satu metode. Sekarang tuh jualan online tuh udah terlalu gimana ya, terlalu luas lah, udah terlalu banyak gitu. Ada Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, affiliate, terus ada apa lagi tuh, endorsement, terus apa? Udah pusing lah. Saya di Albata, salah. Albata bisa jalan ya alhamdulillah karena sudah ada tim. Dulu juga kami mulainya ya dari satu. Kalau dulu di Albata Hijab ini sendiri, karena saya punya background-nya advertiser, bisa Facebook Ads ya, kita mulainya dari situ. Nggak langsung buru-buru nafsu nge-live, nggak langsung buru-buru nafsu ngendorse, ya karena nggak tahu, ngeblank kita ke sana. Dan kapan waktu yang tepat untuk ekspansi dari satu metode itu? Pertama, metode itu harus bisa diduplikasi dan diukur. Nah, ini yang suka dilupakan. Kita katakan teman-teman fokus, ternyata saya ini nge-live ini cukup efektif ya, bisa ngehasilin sales. Nah, teman-teman
bisa dipastikan nggak dengan nge-live itu, katakan ini contohnya nge-live ya, dengan teman-teman nge-live di jam 8 sampai jam 10 malam, katakan saya berhasil pecah telur nih di jam 8 sampai 10 malam. Apakah akan terjadi penjualan kalau nge-live-nya ditambahin? Jadi dari jam 10 sampai jam 12 malam. Atau justru nggak bertambah penjualannya dengan metode itu. Justru lebih bertambah kalau teman-teman bikin akun TikTok baru yang juga nge-live jam 8 sampai jam 10 malam. Itu kan udah beda metode ekspansi untuk berusaha nambahin penjualannya. Ketika sudah dites, oh ternyata dengan saya membuat 5 akun live berbarengan jam 8 sampai jam 10 malam, itu lebih memberikan penjualan daripada saya nambahin jam live-nya. Ya, berarti itulah yang harusnya diduplikasi dan diukur itu penyebaran akun untuk live-nya, bukan durasi jam live-nya. Nah, ketika dia sudah berhasil tersistem, dia bisa didelegasikan, bisa nggak yang live jangan saya, yang live orang lain. Baru teman-teman bisa ada waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencoba metode lain. Baru oke, sekarang saya akan coba metode ngiklan gitu. Nah, begitu step-stepnya. Oke, jadi itu cukup 2 aja, dan memang saya lihat polanya biasanya kebanyakan salah langkahnya di situ. Sebelum saya berlanjut ke materi berikutnya, dari sini ada yang mau ditanyain dulu tidak? Oh, masuk terus. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh via chat atau via ini, atau boleh angkat tangan dulu sih. Oh, Masya Allah, kami ya. Oke, berarti semoga teman-teman ini sudah paham ya. Kalau sedikit saya review, kebanyakan kesalahan yang paling umum adalah tidak tahu mau dibawa kemana, sehingga langkah-langkah untuk menjualnya nggak jelas, sporadis, asal coba-coba aja. Yang kedua adalah kebanyakan pada terlalu bernafsu buru-buru online. Karena justru dengan online itu teman-teman bersaing dengan penjual seluruh dengan seluruh penjual di se-Indonesia. Sementara kalau misalkan teman-teman fokus pada apa yang ada sekarang dengan melakukan penawaran di lingkaran terdekat, justru di situ malah teman-teman nggak punya pesaing. Kalau ada pesaing pun mungkin teman-teman dengan orang di dalam satu forum yang sama-sama jualan, itu pun belum tentu sama. Kalau teman-teman jualan hijab, dia jualan cilok, ya nggak saingan, itu cuma sama-sama jualan wae gitu. Begitu. Dan ini pola yang saya lihat bagaimana agen-agen ini berhasil tergabung menjadi agen di Al-Bata Hijab dan berhasil bertahan hingga ya program reseller ini belum lama, belum 1 tahun, tapi ada yang dia bisa dari awal join sampai sekarang tuh masih bertahan, bisa bertahan dan memenuhi target kemitraan sampai sekarang. Oke, nah next ini di sini saya akan sedikit membahas sedikit menyambung juga untuk bahasan, karena pasti jadi muncul pertanyaan, lah kalau misalkan saya nawarin ke teman-teman terdekat saya, tapi tiba-tiba di Al-Bata ada promo, ada di pusat ada promo, lah mereka terus lebih milih order ke pusat gitu. Saya dong yang dirugikan, udah capek-capek masarin tapi ujung-ujungnya orang order ke pusat. Nah ini yang pengen saya sedikit share. Lebih ke sharing sih sebenarnya, bagaimana cara saya menjaga Al-Bata ketika ngadain promo atau diskon atau apapun itu, kita tetap tidak mengganggu performa dari mitra. Pertama, untuk di dalam Al-Bata Hijab ini sendiri, ini beberapa langkah yang kami lakukan gitu ya, berat kata. Nah, beberapa langkah yang kami lakukan itu, pertama, kami itu memang selalu memantau produk apa yang diambil oleh para mitra, khususnya agen, karena
kita di sini acuan berusaha tidak mau menjegal itu fokusnya ada pada agen. Di mana agen ini kan karena dia pegang stok ya, jangan sampai gara-gara kami agen malah jadi nggak bisa ngeluarin barang gitu ya. Nah, jadi di situ kami melihat produk apa sih yang memang sering keluar, sering diambil oleh agen dan sering juga dibeli oleh para reseller atau dropshipper. Nah, setelah kita berhasil mapping ke sana, kami akan selalu pastiin si produk-produk tersebut tidak tidak istilahnya tidak terjegal oleh di pusat dengan cara ketika kita mengadakan promo khusus untuk produk-produk yang diambil oleh para mitra, itu kami pastikan promo itu bisa diimplementasikan oleh mitra. Walaupun dengan konsekuensi margin akan sedikit berkurang. Gitu. Jadi memang mitra jatuhnya wah kalau diskon misalkan kita lagi ada promo tanggal kembar atau gajian sale, diskonnya jadi ada sedikit diskon 3% gitu, 3-5%. Oh, kalau saya ikutan diskon 3-5%, nanti margin saya berkurang. Nah, kebanyakan kalau yang nggak sadar, yang belum bisa berpikir lebih jauh, mikirnya gitu, kayak seakan-akan merasa dirugikan. Tapi tidak melihat potensi peluang yang ada. Diskon itu akan sangat efektif jika dia sifatnya berbatas. Maksudnya berbatas itu dia orang aware, wah ini aku kalau beli sekarang ini aku lagi dapat kesempatan mendapatkan harga terbaik, penawaran harga terbaik ketimbang aku beli di momen-momen lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jualan udah go online nih di kemitraannya udah go online, dengan go online itu pusat lagi ngadain diskon ya teman-teman mungkin jadi wah saya tahu nggak diskon pasti susah keluar. Tapi dengan adanya diskon itu akan meningkatkan potensi closing juga karena di saat itu permintaan itu lagi naik daripada hari-hari biasa. Kenapa bisa naik? Karena ada sistem subsidi dari platform. Dari platform itu memberikan gratis ongkir tanpa minimal order gitu. Nah, teman-teman jadi ya udah yuk aku bisa sedikit berikan diskon atau penawaran supaya orang lebih mau memilih boleh deh aku beli di lapak ini aja. Meningkatkan potensi keterlihatan gitu. Atau teman-teman bisa dengan melakukan, oke, aku melakukan penawarannya ya secara tidak berantem sama lapak yang lagi ngadain diskon. Misalkan si teman-teman kalau di online jadi terpaksa harus ngediskon, ya di offline teman-teman tanpa diskon. Itu juga yang saya jumpai kemarin saya habis beli laptop di BEC. Di sana dibilang, ini saya cek di market online kok lebih murah 300.000. Ya iya di online memang lebih murah 300.000 karena beda manajemen dan saya sendiri sih tidak mempermasalahkan itu. Ya udah saya tinggal check out online aja sih memang waktu itu karena kebetulan deket ya. Nah tapi ada hal menarik dengan yang membedakan antara beli offline dan online dan kebanyakan orang-orang nggak sadar. Itu yaitu dengan adanya peluang bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ini saya akan sedikit share screen supaya bisa kebayang ya. Ini bisnis. Oke, ini saya presentasi dulu. Sebentar. Oke. Nah, di sini misalkan teman-teman kalau beli online, misalkan harga produk 100.000 ya. Misalkan harga produk 100.000. Terus
ongkirnya dan teman-teman misalkan reseller atau agen lah, misalnya kita ambil contoh agen ya, agen kan berarti dapat harga 70.000. Terus ada ongkir itu katakan 50.000. Kalau tadi contoh kasus tuh yang di Jayapura tuh. Di Jayapura itu setelah saya coba cek ongkirnya tuh 100.000 ternyata per kilo. Sementara kalau misalkan order harga agen katakan dengan 70.000, itu kan pasti nggak mungkin order cuma satu ya, pasti dimaksimalin ya. Dengan maksimalin itu misalkan order maksimal untuk harga sekilo aja itu udah bisa di 3 pieces lah, misalkan dapat 5 pieces ya, dapat 5 pieces itu berarti ongkirnya 100.000 bagi 5, itu berarti ada di 20.000 ya, ya benar. Udah lupa. Nah, berarti ini nanti jadi modalnya itu 7, 8, 9, 90.000. Nah, customer kalau mau beli langsung ke pusat, itu mereka harus ngerogoh kocek 200.000 loh. Platform, mentok-mentok gratis ongkir platform tuh 40.000. Berarti masih harus, katakan udah dapat gratis ongkir platform tuh berarti mentok di 160.000. Masih lumayan ya 160.000. Nah, cuman teman-teman kalau misalkan dengan jual, oke, saya karena ada biaya ongkir 20.000, saya harus markup nih harga jual saya supaya saya tetap dapat margin yang sehat. Yaitu jadi katakan misalnya nih teman-teman nggak mau ambil untung dari ongkir weh gitu ya, berarti di markup 20.000. Jadi harga jual teman-teman itu 120.000. Dengan harga ini, logikanya berarti kan masih lebih murah kalau order langsung ke teman-teman, walaupun harga teman-teman itu di atas harga retail, dinaikin jadi 120.000. Terus suatu waktu pusat lagi diskon nih, diskon 5%, kita jadi harganya 95 ininya. Nah, ini bisa slide baru di saya. Oh, pakainya ini. Nah, gede ini di mana lagi? Pakai mouse, punten ya. Nah, misalkan pusat tiba-tiba diskon jadi diskon jadi 95. Nah, 95 tambah ongkir tadi 60.000, jatuhnya 155. Cuma dikit. Teman-teman, dengan harga jual 120, diskonnya mau disamain. Oke, kita diskon samain potongannya sama pusat. Jadi 115. Masih lebih murah gitu. Masih lebih murah dengan order langsung ke teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa kami kalau misalkan ngadain diskon untuk produk-produk yang bisa dijual, yang potensial dijual oleh mitra-mitra kami, itu pasti kita selalu pastiin metode ini bisa diduplikasi nggak sama mitra. Kalau bisa diduplikasi, dengan kata lain, maksudnya kalau mitra ikutan dengan strategi promo ini, mereka bisa tetap cuan. Cuman kalau misalkan nggak bisa diduplikasi, kita tidak akan implementasikan untuk di produk-produk winning. Tinggal gimana keberanian teman-teman untuk ngambil barang aja, untuk menduplikasi metodenya. Makanya kita kalau teman-teman amati ini agak sedikit bongkar dapur, produk-produk Naura, Naira, Lizzy, Easy, itu diskon tuh biasanya nggak pernah lebih dari 10%. Bahkan dia supaya bisa diduplikasi oleh teman-teman yang masih dropship. Sementara untuk produk-produk yang kami amati tidak diambil oleh mitra, di situ baru kami agak memainkannya. Baru kami agak, ya adalah itu trik-trik bagaimana untuk meningkatkan penjualan produk-produk tersebut. Begitu kurang lebih. Kalau misalkan nanya, loh tapi saya udah coba ngejelasin ke customer, tapi kok customer masih nggak ngerti-ngerti. Nah, kalau itu udah PR-nya beda lagi. Kami dari pusat sih memang tidak bisa menjamin semua orang akan bisa paham. Itu tinggal bagaimana kepekaan teman-teman semua sebagai pengusaha untuk
bisa memberikan edukasi atau bisa menghasilkan konversi dengan melakukan penjualan itu. Tapi yang pasti kami di sini di Albata Hijab ini sendiri, kami diniatkan membangun bisnis bersama mitra itu. Kami tidak memandang mitra hanya sebagai batu loncatan omset aja, tapi kami juga memastikan mitra benar-benar bisa terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuannya masing-masing, mau untuk apa join di kemitraan Albata Hijab ini, dan Albata Hijab bisa membantu teman-teman menggapai hal tersebut. Begitu sih, jadi untuk sistem promo di Albata, kalau sedikit saya rangkum, kami selalu berusaha memastikan promo-promo itu bisa diduplikasi. Kalau bisa sih memang kita selalu usahain bisa diduplikasi oleh para dropshipper atau reseller juga. Dan kalaupun misalkan kita ternyata suatu waktu ada diskon yang melebihi margin yang bisa didapatkan oleh mitra, itu baru kita akan ada penyesuaian diskon. Misalkan ada produk yang oke, ini produk ini memang tidak akan di-continue, akan dihabisin aja gitu misalkan. Kita beri diskon yang besar. Nah, itu diskon besar itu juga akan kita implementasikan ke mitra. Tapi kalau produknya tidak bermasalah dengan itu, misalkan diskonnya hanya 3%, ya mitra tidak akan mendapatkan diskon tambahan 3%. Jadi akan tetap sama aja diskonnya kayak biasa. Tapi kalau misalkan teman-teman diskon diskonnya katakan, oh diskonnya jadi 30%. Lah, kalau misalkan diskonnya 30%, saya sebagai dropshipper gimana dong? Kan diskon saya hanya 10%. Sementara pusat ngadain diskon big sale 30%. Ya simple, biasanya kami dari 30% itu kami akan implementasikan diskon tambahan untuk mitra. Hanya saja akan ada penyesuaian untuk semua level mitra. Karena kami juga pasti harus memastikan margin tetap aman gitu. Contoh, kalau kita ada sell 30%, berarti dropshipper akan mendapatkan tambahan diskon 10%. Dan karena diskon dari pusat sudah 30%, biasanya dropshipper, reseller, dan agen flat. Diskonnya flat hanya di 10%. Jadi perlakuannya seakan-akan sama. Dan itu biasanya hanya terjadi di produk-produk yang kalau di ibarat kami mah slow moving gitu. Gitu. Itu ya, semoga bisa menjawab. Atau misalkan kalau yang dari kemarin itu siapa sih anak yang perlengkapan Raya Muslimah itu kalau nggak salah nama WA-nya. Nah itu semoga bisa menjawab. Apakah ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, baiklah, mungkin itu aja materi untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat, tidak perlu lama-lama, cukup 1 jam saja. 1 jam gak lama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.